Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa sebelum dilanjutkan cerita pedang King Dao-nya, bantu Mimin tekan tombol like dan berkomentar. Juga terima kasih sudah dan sebelumnya. Gas. Bab 1487. Pembantaian. Melihat Ye Guan terdiam, Sui Gujin berkata lagi, kalah dalam permainan bukan berarti kalah dalam segalanya. Apapun yang terjadi, aku akan membangun alam semesta utama dan membiarkanmu memperoleh kekuatan keyakinan yang jauh melampaui apa yang kau miliki sekarang. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Ye Guan tiba-tiba berkata, kuno dan modern. Sui Gujin berhenti. Ye Guan menatap wanita di depannya dan tersenyum. Aku akan melakukan yang terbaik. Sui Gujin mengangguk. Aku juga bisa melakukannya. Setelah berkata demikian, dia menghilang dari tempat itu. Meskipun Fantian dan Dao Xiao telah mati, kekuatan mereka masih ada. Oleh karena itu, tidak mudah bagi Sui Gujin untuk mengambil alih wilayah mereka. Kota Brahma, di atas kota, Sui Gujin dan semua orang kuat dari Istana Raja Suci berkumpul di sini, dan di seberangnya ada sekelompok orang kuat teratas dari keluarga kerajaan Brahma. Semua prajurit tertinggi kerajaan Brahma menatap Sugujin, dengan kebencian dan kemarahan di mata mereka. Suanru juga hadir. Saat ini wajahnya sepucat kertas. Perkembangan hal-hal itu benar-benar melampaui harapannya. Ia tidak menyangka tuannya dan rajanya akan kalah telak. Selesai, kerajaan Brahma telah tamat sepenuhnya. Di kejauhan, Sui Gujin tiba-tiba berkata, menyerahlah dan kau akan terhindar dari kematian. Jangan menyerah, semua anggota keluarga kerajaan Brahma sangat marah. Sui Gujin tidak memiliki ekspresi di wajahnya, pembantaian. Begitu dia selesai berbicara, semua pria kuat di belakangnya bergegas keluar bersama-sama. Meskipun kerajaan Brahma masih sangat kuat, semua prajurit terbaiknya telah tewas dalam pertempuran, dan bahkan tidak ada satupun fight breaker. Oleh karena itu, mereka tidak mampu melawan Sui Gujin. Itu adalah pembantaian sepihak. Menyaksikan orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya dari kerajaan Brahma dibantai, Suanru memandang Sugujin dan ingin mengatakan sesuatu beberapa kali. Tetapi dia tidak membuka mulutnya, karena dia tahu bahwa selama keluarga kerajaan Brahma tidak mengakui fakta dan menyerah, mereka pasti akan mati. Tidak ada solusi sama sekali, pembantaian gila-gilaan. Dalam waktu kurang dari sesaat, mayat-mayat menumpuk seperti gunung dan darah mengalir seperti sungai di kota Brahma. Setelah melihat banyak orang meninggal secara tragis, anggota keluarga kerajaan yang tersisa akhirnya menjadi takut. Mereka mulai memohon belas kasihan, tetapi Sui Gujin pura-pura tidak mendengar mereka. Nona Sui, di sampingnya, Suanru berkata dengan tergesa-gesa, mereka telah menyerah. Sui Gujin menatap Suanru dan berkata, dibandingkan dengan gurumu, kamu benar-benar jauh berbeda. Suanru tercengang. Sui Gujin tidak mengatakan apa-apa, berbalik dan berjalan keluar. Mengapa? Tiba-tiba terdengar desahan dari sisi Suanru. Suanru berbalik dan melihat bahwa orang yang datang tidak lain adalah Dekan Fan dari Akademi Kekaisaran. Suanru buru-buru berkata, Presiden Fan. Din Fan menatapnya, apakah kamu ingat apa yang dikatakan gurumu? Suanru mengangguk. Ingat, Dekan Fan berkata dengan lembut, jika kamu berdiri teguh di pihaknya dan mengutamakan kepentingan Akademi Guangxuan saat dia datang, maka kamu akan dapat digunakan kembali, dan inilah yang ingin dilihat oleh gurumu. Pada saat itu, kamu dapat mengandalkan Akademi Guangxuan untuk mencapai ketinggian yang bahkan tidak dapat dicapai oleh gurumu. Namun, kamu memilih untuk berdiri di pihak kepentingan kerajaan Brahma. Suanru menundukkan kepalanya sedikit,
Tangannya sedikit gemetar. Din Fan menatap Xuanru. Ekspresi rumit melintas di matanya. Saat ini, kamu masih belum bisa melihat kenyataan, dan kamu masih belum bisa melihat arah situasi saat ini. Kamu telah mengecewakan harapan tuanmu. Setelah mengatakan itu, dia berjalan pergi. Di belakangnya, wajah Xuanru sepucat kertas. Di luar kota, ketika Din Fan keluar, Sui Gujin berdiri tidak jauh darinya. Dia menoleh ke arah Dekan Fan dan membungkus sedikit, "Guru." Dia datang ke kerajaan Brahma untuk belajar dengan nama samaran, dan Dekan Brahma di depannya adalah mentornya saat itu. Din Fan menatap Sui Gujin. Tatapan rumit terpancar di matanya. "Aku tidak pernah menyangka kau akan kembali dengan cara seperti ini suatu hari." Sui Gujin berkata, "Guru, saya ingin mengundang Anda untuk bergabung dengan kabinet dan membangun Akademi Guangxuan bersama." Din Fan menggelengkan kepalanya. Sui Gujin memandang Dekan Fan dan berkata, "Guru pasti setuju." Dekan Fan sedikit terkejut, lalu tersenyum dan berkata, "Gadis, apakah kamu masih ingin mengancam guru?" Sui Gujin menggelengkan kepalanya, "Aku tidak berani dan tidak akan melakukannya." Din Fan menatap Su Gujin tanpa berkata apapun. Sui Gujin melanjutkan, "Guru, jika Anda ada di sini, orang-orang di Akademi Kekaisaran akan mendengarkan Anda. Jika Anda tidak ada di sini, mereka pasti tidak akan mendengarkan saya. Jika mereka tidak mendengarkan, mereka akan mati." Din Fan tersenyum dan berkata, "Kalau begitu biarkan mereka pergi." Sui Gujin tidak mengatakan apa-apa. Din Fan mengangguk, "Saya mengerti. Anda tidak diperbolehkan memiliki suara lain di alam semesta utama sekarang." Sui Gujin berkata, "Saya akan mengizinkannya. Tetapi tidak sekarang. Setelah dia benar-benar menegakkan ketertiban, saya akan membantunya meningkatkan ketertiban dan membatasi kekuasaan. Tetapi sebelum itu, dia harus memusatkan kekuasaan." Din Fan bertanya, "Bagaimana jika pada akhirnya kita tidak dapat mengendalikannya?" Sui Gujin berkata, "Kekuasaan bagaikan awan yang mengambang baginya." Din Fan terdiam. Sui Gujin berkata lagi, "Guru, alam semesta tidak pernah benar-benar bersatu. Meskipun teori Dao Agung Anda mencatat kebangkitan dan kejatuhan peradaban yang tak terhitung jumlahnya, teori itu tidak pernah mencatat peradaban kosmik yang bersatu. Sekarang adalah kesempatan yang sempurna, bukan?" Din Fan tetap diam. Sui Gujin melanjutkan, "Saya tahu guru itu takut. Ia takut setelah penyatuan alam semesta, hal-hal yang lebih mengerikan akan terjadi. Namun, guru harus memahami bahwa kita tidak dapat tidak melakukannya karena takut. Bahkan jika kita tidak melakukannya, orang lain akan melakukannya di masa mendatang, dan lebih baik baginya untuk melakukannya daripada orang lain melakukannya. Bagaimanapun, ia pasti tidak akan mengorbankan semua makhluk hidup pada akhirnya." Din Fan mendesah pelan. Dia tidak punya pilihan sama sekali. Jika dia tidak masuk dalam kabinet, para pelajar Akademi Kekaisaran itu pasti tidak akan selamat. Sekarang, Sui Gujin tidak mengambil tindakan terhadap para pelajar Akademi Kekaisaran karena dia. Dan dialah satu-satunya yang bisa mengendalikan para siswa Imperial Colege. Setelah mendengar Din Fan mendesah, Su Gujin mengerti apa maksudnya. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia membungkus sedikit dan berbalik untuk pergi. Din Fan tiba-tiba berkata, "Gadis, apakah itu kerajaan Brahma atau garis keturunan Dao Chang? Mereka sekarang tidak dapat melawanmu. Jadi..." Sui Gujin berkata, "Para siswa mengerti. Saya akan memberi mereka kesempatan untuk menyerah." Selagi dia berbicara, pria itu menghilang di kejauhan. Tidak lama kemudian, datanglah berita bahwa garis keturunan Dao Chang telah dibantai. Alam semesta utama sedang berubah. Banyak sekali orang yang terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa hanya dalam satu hari,
tiga kekuatan utama di alam semesta utama akan dikuasai oleh Istana Raja Suci. Pada hari kedua, Sui Gujin memilih mendirikan akademi. Dia tidak hanya membangun satu akademi, tetapi 4 akademi Guangxuan sekaligus. Satu di Istana Raja Suci, satu di garis keturunan Dao Chang, satu di Kerajaan Brahma, dan satu di lokasi pusat alam semesta utama. Selain itu, ia merupakan yang terbesar, cukup besar untuk menampung 1 juta siswa. Akademi Guangxuan ini tidak merekrut siswa secara pribadi. Hanya siswa terbaik dari 3 akademi Guangxuan lainnya yang memenuhi syarat untuk memasuki akademi ini setelah lulus kompetisi. Oleh karena itu, akademi ini juga disebut markas besar alam semesta utama. Setelah membantai para pemimpin puncak kerajaan Brahma dan garis keturunan Dao Chang, tidak ada lagi suara yang menentang Sui Gujin di seluruh alam semesta utama. Oleh karena itu, dia menyatukan seluruh alam semesta utama dalam waktu yang sangat singkat. Tidak hanya itu, dia juga secara langsung mengambil alih sistem intelijen kerajaan Brahma dan garis keturunan Dao Chang. Setelah memiliki sistem kecerdasan sebesar itu, dia mulai merekrut orang-orang berbakat dari seluruh jagat raya utama. Bakat untuk menciptakan ketertiban di alam semesta utama. Diperlukan orang-orang yang berbakat. Dia ingin menaklukkan semua talenta di seluruh jagat utama. Kecepatan tindakan Sui Gujin sangat cepat. Dalam waktu kurang dari setengah bulan, Akademi Guangxuan telah menjadi kekuatan terkuat di alam semesta utama. Pada saat yang sama, metode Guangxuan Ye Guan juga mulai menyebar ke seluruh alam semesta utama. Jika Anda ingin memasuki Akademi Guangxuan, Anda harus terlebih dahulu berlatih metode Guangxuan. Ada yang menentang, tetapi ada pula yang mendukung. Mereka yang memberontak merupakan sisa-sisa kecil kerajaan Brahma dan garis keturunan Dao Chang, sedangkan yang mendukungnya merupakan kekuatan kecil dan menengah di alam semesta utama. Karena Sui Gujin telah menempatkan semua keterampilan dan kekuatan magis kerajaan Brahma, garis keturunan Dao Chang dan Istana Raja Suci di Akademi Guangxuan. Jika Anda ingin melatih keterampilan terbaik di alam semesta utama saat ini, Anda hanya dapat bergabung dengan Akademi Guangxuan. Dalam kasus ini, ada banyak orang yang ingin bergabung dengan Guangxuan Academy. Selain itu, Sui Gujin juga mulai memperbaiki sistem internal Akademi Guangxuan. Karena akademi itu sangat besar, maka harus ada peraturan dan ketentuan yang baik, agar bisa mengendalikan orang-orang yang ada di dalam akademi. Jika Anda ingin menguasai dunia, Anda harus menguasai akademi terlebih dahulu. Hanya jika akademi dikelola dengan baik, orang-orang di akademi akan memenuhi syarat untuk menguasai dunia. Bagi staf internal Akademi Guangxuan, peraturan dan ketentuan yang dirumuskan oleh Sui Gujin sangat ketat. Karena dia tahu bahwa tren korupsi tidak boleh dibiarkan berkembang. Jika hal itu dibiarkan berkembang, akan timbul masalah yang tidak ada habisnya. Pada hari ini, seorang pria membawa sekelompok siswa dari Akademi Guangxuan ke Imperial College. Sekarang Imperial College telah ditutup dan semua personelnya harus ditentukan. Pria yang datang adalah Zhu Chen. Dalam perjalanan, seorang pria di sampingnya tiba-tiba melihat ke arah para mahasiswa Imperial College dan berkata sambil tersenyum, "Ketika kami pertama kali datang ke sini, orang-orang ini sangat sombong. Tetapi sekarang, mereka seperti terong yang terkena embun beku, tanpa kebanggaan sama sekali. Sungguh menyegarkan melihat mereka. Haha." Di belakangnya, sekelompok mahasiswa juga tertawa. Zhu Chen mengerutkan kening. Dia berhenti dan menoleh untuk melihat semua orang. Mereka tidak takut pada kita. Tetapi mereka takut pada Master Sui dan Dekan. Kita bisa datang ke sini dengan lancar hanya karena kekuatan mereka. Tanpa Dekan dan Master Sui, kita masih seperti semut di hadapan mereka. Ketika kamu bisa membuat mereka mengagumimu dengan kemampuanmu, itu akan menjadi kemampuan yang sebenarnya.
Senyum semua orang tiba-tiba menghilang. Zhu Chen melanjutkan, selain itu, mereka sekarang adalah murid Akademi Guangxuan. Dengan bakat dan potensi mereka, mereka masih yang terbaik di Akademi Guangxuan. Akademi ini menekankan keadilan. Selama mereka dengan tulus tunduk pada Akademi, dengan bakat dan kekuatan mereka, mereka dapat menghancurkan kita dalam 1 menit. Jika kita menindas orang lain hari ini, lalu jika mereka membalas, dapatkah kita menanggungnya? Tidak seorang pun berani berbicara. Zhu Chen melanjutkan, hal terburuk yang dapat dilakukan adalah memanfaatkan orang lain dan menjadi penjahat. Ketika Anda bertemu dengan guru dan siswa akademi nanti, bersikaplah hormat, jangan mengatakan sesuatu yang tidak mendukung persatuan, dan jangan melakukan sesuatu yang tidak mendukung persatuan. Ya, bab 1488. Penguasa Penadao. Ketika dia melihat Zhu Chen, Guru Mujin memiliki ekspresi yang rumit. Pada hari itu, dia ingin memburu Zhu Chen dan merekrutnya ke Akademi Kekaisaran. Tetapi sudah berapa lama, Imperial College tidak ada lagi. Zhu Chen berjalan mendekati Mujin dan membungkus sedikit. Guru Mujin, mulai sekarang, Imperial College ini akan diubah menjadi cabang Akademi Guangxuan, dan para siswa di sini akan ditugaskan ke berbagai Akademi Guangxuan. Saya butuh kerja sama Anda. Dia adalah kepala Akademi Guangxuan, dan awalnya memiliki kekuatan besar. Setelah Sui Gujin mereformasi Akademi, kekuatan ketua siswa ini menjadi lebih besar lagi. Lebih besar dari para tetua biasa. Dia tidak hanya dapat berpartisipasi dalam rapat kabinet, dia juga memiliki kekuatan untuk memobilisasi garda Guangxuan. Bukan hanya itu saja, sesuai dengan konvensi, sepanjang seseorang tidak melakukan masalah ideologis dan politik pribadi yang serius, ia akan dapat masuk kabinet sebagai pimpinan. Mujin mengangguk, Kepala Zhu, berikan saja perintah secara langsung. Setelah beberapa saat, Zhu Chen memimpin semua orang menuju aula utama jauh di dalam Akademi Kekaisaran. Tujuan utamanya datang ke sini kali ini adalah untuk melihat buku-buku yang dikumpulkan oleh Akademi Kekaisaran. Sepanjang perjalanan, Zhu Chen dan sekelompok siswa Akademi Guangxuan bertemu banyak siswa Akademi Kekaisaran. Ketika para murid Akademi Kekaisaran itu melihat mereka, ekspresi mereka semua menjadi jelek, dan 2 di antara mereka adalah orang-orang yang menghina mereka di awal. Melihat Zhu Chen dan yang lainnya datang, mereka berdua sedikit khawatir, jika Zhu Chen dan yang lainnya membalas dendam. Pada saat ini, Zhu Chen mengepalkan tangannya ke arah mereka dan berkata, semuanya, di mana perpustakaan akademi? Melihat Zhu Chen tidak berniat membalas dendam, siswa terkemuka itu menghela napas lega. Dia menunjuk ke kanan, di sana. Zhu Chen mengangguk. Terima kasih. Ngomong-ngomong, aku adalah murid utama akademi. Setelah kamu masuk Akademi Guangxuan di masa depan, kamu bisa datang kepadaku jika kamu memiliki masalah. Sambil berbicara, dia membawa semua orang menjauh. Melihat Zhu Chen dan yang lainnya tidak mengambil kesempatan untuk membalas dan mempermalukan mereka, ekspresi para siswa Akademi Kekaisaran menjadi rumit. Pada saat yang sama, mereka tidak lagi begitu menentang dan takut untuk bergabung dengan Akademi Guangxuan. Akademi ini tampaknya cukup bagus. Akademi Guangxuan, kabinet. Tidak banyak orang di kabinet, hanya 35. Dan 35 orang ini saat ini adalah orang-orang paling berkuasa di seluruh alam semesta utama. Di bawah kabinet, ada 19 akademi. Dengan puluhan ribu orang di setiap akademi, puluhan ribu orang ini juga merupakan puncak dari seluruh jagat raya utama. Dan ada aliran orang yang bergabung dengan Akademi ke-19 setiap hari. Su Gujin tidak pilih-pilih dalam memilih bakat. Ia tidak hanya menginginkan orang yang berbadan kuat, tetapi orang yang memiliki otak yang cerdas.
Hal ini juga memungkinkan banyak orang yang tidak memiliki banyak bakat dalam berkultivasi, memiliki tempat untuk menggunakan bakat mereka. Yang paling jelas adalah para cendekiawan. Awalnya, para sarjana itu tidak berguna. Tetapi sekarang, dengan munculnya Akademi Guangxuan, para sarjana itu tiba-tiba menemukan bahwa buku-buku yang mereka baca sebenarnya bermanfaat. Secara bertahap, seluruh Akademi Guangxuan berubah dari yang ditentang oleh banyak orang pada awalnya menjadi diterima oleh banyak orang. Di dalam kabinet, Sui Gujin duduk di tengah, dan anggota kabinet di kedua sisi sibuk. Akademi baru saja dimulai, dan mereka adalah yang paling sibuk, karena mereka harus mengatur semua kebijakan yang dirumuskan oleh Sui Gujin, dan kemudian merumuskan rencana pelaksanaan yang terperinci, dan kemudian mengirimkannya ke bawah, dan dengan ketat membiarkan orang-orang di bawah melaksanakannya. Pada saat ini, Yu muncul di depan Sui Gujin dan berkata, "Tuan Sui, dia sudah pergi." Sui Gujin mengangguk sedikit, "Mengerti, Anda berkata lagi, wanita itu tidak ditemukan." Sui Gujin mengerutkan kening, "Anda melanjutkan, apakah Anda ingin terus mencari?" Sui Gujin menggelengkan kepalanya, "Tidak perlu." Selagi dia bicara, dia memandang keluar aula, sedikit kekhawatiran terlihat di matanya. Sekarang situasi keseluruhan dari seluruh alam semesta utama telah ditentukan, dan semuanya berada di bawah kendalinya, tetapi ada satu orang yang tidak memilikinya, dan orang itu adalah hati pengasih. Dia diam-diam memperhatikan dan menyelidiki wanita ini sejak awal. Tetapi sayangnya, setelah dia datang ke alam semesta utama, dia menghilang. Di belakangnya, Anda tiba-tiba bertanya, "Tuan Sui, apakah wanita itu orang dalam?" Sui Gujin menggelengkan kepalanya, "Tidak, dia bahkan lebih sombong daripada dewa tua itu, dan mustahil baginya untuk dimanipulasi oleh penguasa pena Dao Agung." Dia bertanya dengan suara berat, "Apakah kamu masih ingin terus mencarinya?" Sui Gujin berkata, "Tidak perlu. Meskipun orang ini bukan teman kita, dia tidak mungkin menjadi musuh kita. Kita tidak memiliki konflik kepentingan inti dengannya. Bagaimanapun, Xiao Guan bertujuan untuk menegakkan ketertiban, bukan mengorbankan makhluk hidup." Anda mengangguk dan melangkah mundur. Sui Gujin menatap ujung langit, dan sedikit kekhawatiran muncul di matanya lagi. Pemilik Avenue Pen, kalau saja dia tidak mengandalkan kekuatan keluarga Yang, dia tidak akan mungkin menang melawan lelaki ini, karena penglihatan dan pengetahuannya jauh lebih rendah dibanding pihak lawan, dan dia tidak bisa melihat apa yang bisa dilihat pihak lawan. Bermain catur bukan hanya tentang proses dan kontrol, tetapi juga tentang informasi. Jika lawan Anda memiliki lebih banyak informasi daripada Anda, apa yang dapat Anda gunakan untuk melawannya? Setelah beberapa saat, dia mengalihkan pandangannya. Sebenarnya, Anda tidak perlu khawatir tentang hal ini. Selama dia membangun tatanan Guangxuan di alam semesta utama sekarang, kekuatan Ye Guan akan mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Bagaimanapun juga, Ye Guan sekarang sebanding dengan orang kuat di alam penghancur kekosongan hanya dengan kekuatan keyakinan di dunia kecil itu. Jika alam semesta utama ditambahkan, seberapa mengerikankah itu? Tentu saja ini bukan hal mudah untuk dilakukan. Ini butuh waktu. Pada saat ini, seorang wanita tiba-tiba masuk ke aula. Dia mengenakan jubah merah. Itu Sang Honyi. Sui Gujin membuka telapak tangannya, dan sebuah gulungan perlahan melayang di depan Sang Honyi. "Aku berjanji padamu bersamanya." Sang Honyi melihat lebih dekat dan matanya langsung menyala-nyala. Sutra mendobrak tembok, yang lengkap, nilai dari berlutut ini tidak dapat dijelaskan. Ketika Ye Guan menghancurkan gulungan itu, dia langsung diteleportasi ke terowongan ruang dan waktu khusus. Kecepatan sangat cepat,
dia sendiri tidak tahu kemana dia pergi. Tentu saja dia siap mental untuk segalanya. Xiaota berkata, kali ini, kamu benar-benar harus melawan penguasa pena Dao Agung sendirian. Ye Guan mengangguk, ya. Xiaota bertanya, apakah kamu takut? Ye Guan berkata dengan tenang, tidak ada gunanya takut, kan? Xiaota berkata, benar sekali. Ye Guan ingin mengatakan sesuatu. Tetapi pada saat ini, dia mengerutkan kening karena dia menemukan bahwa dia tidak bisa lagi merasakan kekuatan keyakinannya. Tiba-tiba dia terkejut, jelas. Tempat ini jauh dari alam semesta utama, dan begitu jauhnya sehingga dia tidak dapat merasakan kekuatan iman. Namun untungnya, tingkat kultivasi dan kekuatan garis keturunannya sendiri masih ada. Namun, Tower Master tidak dapat digunakan. Dia dapat merasakan dengan jelas bahwa meskipun dia dapat menghubungi Menara Master, dia tidak dapat lagi memasuki menara kecil itu. Tidak hanya itu, dia juga tidak bisa menggunakan pedang King Xuan. Kali ini, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Xiaota berkata, ayahmu memiliki batasan terhadapmu. Ye Guan tersenyum dan berkata, kalau begitu, pemilik Dao Pen harus diberi batasan, itu bukan suatu kerugian. Xiaota berkata, benar sekali. Kalau pemilik Dao Pen itu tidak ada yang melarang, maka dengan kekuatannya, begitu sampai di sana tidak perlu lagi menjaga ketertiban, dia bisa langsung dibunuh. Saya tidak tahu sampai sejauh mana orang itu telah dibatasi. Pada saat ini, cahaya putih tiba-tiba muncul di ujung waktu dan ruang di kejauhan. Dalam sekejap, dia telah melewati cahaya putih. Dia tidak tahu berapa lama sebelum dia merasa dirinya terjatuh dengan keras ke tanah. Dia merasakan nyeri tajam di seluruh tubuhnya, dan tulang-tulangnya seakan-akan rontok. Ye Guan menahan rasa sakit dan membuka matanya. Ketika dia melihat pemandangan itu dengan jelas, dia tertegun. Pada saat ini, dia sebenarnya berada di sebuah kotak langit berbintang yang besar. Di luar alun-alun langit berbintang, galaksi itu dalam, seperti jurang. Di sekelilingnya, ada orang-orang dan monster dengan tubuh bagian atas telanjang berdiri. Kaki dan tangan orang-orang dan monster ini dikunci dengan rantai berwarna merah darah. Ye Guan sedikit bingung. Apa-apaan tempat ini? Dia melihat sekelilingnya dengan cermat. Orang-orang itu dirantai dan berwajah pucat pasi. Sedangkan monster-monster itu berukuran sangat besar, memiliki aura yang sangat kuat, dan penuh penindasan. Wajah Ye Guan tiba-tiba menjadi gelap, karena dia menemukan bahwa orang-orang itu tidak lemah. Tidak, mereka sangat kuat. Karena dia merasakan adanya dua orang pendekar alam penghancur kekosongan yang kuat di antara kelompok orang yang dipenjara ini, dan kedua orang pendekar alam penghancur kekosongan tersebut juga ikut dipenjara. Melihat pemandangan ini, Ye Guan benar-benar mati rasa. Dia awalnya mengira bahwa tempat yang diatur ayahnya untuknya dan pemilik Dao Pen adalah peradaban tingkat rendah. Tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan dikirim langsung ke tempat ini. Kelihatannya sangat dahsyat di sini. Dia harus menggunakan kekuatan keyakinan dan pedang King Xuan agar memiliki kekuatan untuk menerobos alam kekosongan. Namun, sekarang, kekuatan iman dan pedang King Xuan tidak dapat digunakan. Kekuatannya saat ini, paling banter, hanya di alam Fa'at. Dan yang paling menakutkan adalah, ada sesuatu yang salah dengannya. Ye Guan melihat sekeliling dan lari tanpa berpikir. Tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan suatu kesadaran spiritual tak kasat mata terkunci padanya. Ye Guan terkejut dan terbang dengan pedangnya, mencoba melarikan diri. Tetapi dalam sekejap, sambaran petir jatuh dari langit dan mengenai tepat di dahinya. Ledakan, Ye Guan terjatuh dengan keras ke tanah, tubuhnya berkedut. Kok masih ada satu ikan yang lolos dari jaring? Dari kedalaman langit berbintang yang gelap gulita, suara terkejut tiba-tiba terdengar.
Kemudian, rantai berwarna merah darah muncul dari langit berbintang yang gelap gulita dan mengikat kaki dan tangan Ye Guan. Ye Guan, pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari kedalaman langit berbintang, maju. Begitu kata-kata itu terucap, langit berbintang yang luas berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang di ujung galaksi. Jauh di dalam tambang, tambangnya begitu padat sehingga Anda tidak dapat melihat ujungnya sekilas. Di ujung langit, ada 3 matahari besar yang tergantung di udara. Ketiga matahari saling menggantung berdampingan, dan di atas bumi, uap panas mendidih mengepul. Jauh di dalam tambang, seorang lelaki berjubah Tao menatap kosong ke arah cangkul di tangannya. Apa-apaan? Entah apa yang ada di pikirannya. Lelaki berjubah Tao itu tiba-tiba berteriak, "Ye Xuan, dasar bajingan, beraninya kau menyegel sihir Tao milikku." "Apa sih yang kamu teriak-teriak?" Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari atas kepala pemilik pena Dao. Lalu seberkas sinar matahari jatuh lurus ke bawah dan mengenai tepat di dahinya. Ledakan, pemilik Dao Pen terbanting ke tanah, tubuhnya berkedut. Pemilik Dao Pen sangat marah. "Berani sekali kau? Aku pemilik Dao Pen, dan kau menungguku." Ledakan, sinar matahari lainnya jatuh langsung dan menerpa dia dengan keras. Betapa keterlaluannya! Betapa keterlaluannya! Sang Master Dao Pen meraung. "Beraninya kau!" Ledakan, sinar matahari terang lainnya jatuh. "Berhenti ya!" Pemilik pena Dao mengangkat tangannya dan berkata, "Berhentilah melawan, berhentilah melawan. Aku menyerah. Aku menyerah." Bersambung.